Shalom saudaraku semua, saat ini kami tim multimedia berada di Berpijar Coffee Cafe dan Resto di Colo, di Kajar dan Pinus. Bersyukur pada kesempatan ini kita boleh berada di tempat ini dan kembali kita berada di sini itu adalah untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang kuasa yang menghidupkan. Bagaimana Bapak Toto Haryanto boleh menyampaikan hidup saya dan saudara itu sudah mendapatkan jaminan keselamatan dari kuasa yang maha tinggi, yaitu kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Nah, kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan satu tema saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu. Sebelum kita akan lebih dalam belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita mau berserah supaya kuasa Allah sendiri yang akan bekerja, menolong setiap kita untuk mengerti dan memahami. Terlebih dari itu kita dimampukan untuk bisa dan mampu melakukan firman Tuhan ini. Mari kita berserah di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat waktu yang boleh Tuhan berikan sehingga kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk menolong setiap kami menguasai hati pikiran kami, sehingga kami boleh menghargai, menghormati firman-Mu ini, dan kami boleh mampu menangkap isi firman Tuhan ini. Terlebih dari itu, oleh karena pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehendak Tuhan yang akan boleh menolong kami, kehendak Tuhan yang akan boleh terjadi atas setiap pelayanan kami sore ini, sehingga nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita buka Alkitab kita. Saat ini dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-31 sampai dengan yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya di dalam setiap harinya. Kita akan menggumuli kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dengan satu tema, saling mengasihi. Saudaraku, tema ini begitu klasik. Sejak kita sekolah minggu mungkin kita sudah mengerti tentang bahasa kasih ini. Karena ini sering diperdengarkan dari guru-guru sekolah minggu, dari mimbar-mimbar gereja, dan ya saking seringnya sampai ini menjadi hal yang biasa bagi kita dan kadangkala malah sering diabaikan oleh orang-orang percaya. Namun kesempatan ini mari kita menggumuli kembali dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang klasik ini,
saling mengasihi. Saudaraku, meskipun tema kita tampak kelihatan klasik, yaitu saling mengasihi, namun dengan sangat jelas Tuhan Yesus Kristus berkata bahwa Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Jadi dengan demikian, meskipun tampak klasik, ini adalah sesuatu hal yang baru yang boleh akan Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Jadi seperti apa saling mengasihi ini, mengasihi dengan konsep yang baru yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saling mengasihi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita akan diajarkan sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan hidup kekal itu, kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan pola yang telah Tuhan ajarkan dan Tuhan Yesus Kristus teladankan. Nah, seperti apakah kasih yang boleh menjadi pola atau keteladanan yang boleh Tuhan Yesus Kristus berikan itu? Kita akan belajar di sini, saudaraku. Jadi, yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan itu, dirindukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus supaya hidup kita itu boleh saling mengasihi seperti pola yang Tuhan berikan. Yaitu yang pertama, mari kita lihat di ayat yang ke-31. Sesudah Yudas pergi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ tertulis nama seorang Yudas. Tentunya di sini adalah Yudas Iskariot, salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ketika kita melihat atau mendengar tulisan atau nama Yudas Iskariot, maka tentu pemahaman kita akan teringat kepada kisah bagaimana seorang murid ini menjadi pengkhianat untuk gurunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ketika kita mendengar nama Yudas, maka kita tetap akan teringat bagaimana seorang Yudas menukar gurunya dengan beberapa puluh keping uang perak kepada para imam waktu itu. Jadi saling mengasihi dengan pola baru yang Tuhan ajarkan adalah, mari kita belajar dari kisah Tuhan Yesus. Bagaimana di perikop sebelumnya ada suatu momen yang boleh dikatakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya malam sebelum penangkapan itu. Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan terakhir. Nah, saudara-saudaraku, apa yang dilakukan Tuhan sebelum mengadakan perjamuan terakhir? Tuhan itu membasuh kaki para murid. Ya, meskipun banyak hamba Tuhan yang katanya melakukan pembasuhan kaki pada zaman sekarang, tentu konteksnya beda dengan pada waktu Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Jadi seperti apapun tetap beda ya saudara, karena waktu dulu iklimnya juga beda, suasananya juga beda. Kalau sekarang di gereja kan kakinya bersih-bersih, sudah sepatunan gitu kan. Kalau waktu itu konteksnya di Timur Tengah adalah padang gurun, berdebu dan sangat kotor seperti itu. Namun Tuhan melakukan sebuah hal yang di luar ekspektasi para murid. Bagaimana Tuhan merendahkan diri, membasuh kaki para murid, dan termasuk di sana adalah Yudas Iskariot. Menariknya saudara, Tuhan sudah tahu siapa Yudas Iskariot. Tuhan sudah mengerti bahwa nanti yang menyerahkan anak manusia atau dirinya kepada para imam, orang-orang Farisi, adalah muridnya sendiri yang bernama Yudas Iskariot. Namun meskipun Tuhan sudah tahu siapa sejatinya murid yang akan mengkhianatinya, apakah Tuhan memperlakukan beda ketika Tuhan membasuh kaki para murid yang lain
Apakah kakinya Yudas tidak dibasuh? Tidak, bukan? Tuhan tetap memperlakukan sama. Bagaimana Tuhan sebagai Allah merendahkan dirinya menjadi seorang hamba dengan penuh kerendah hatian membasuh kaki para murid. Dan waktu itu pun ketika Tuhan tahu bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati dia, Tuhan tetap membasuh kaki Yudas. Saudara, bisa ditangkap apa dari pesan kisah tentang pembasuhan kaki yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Yudas? Ini loh pola kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ini loh perintah baru yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara. Bagaimana hidup saling mengasihi itu seperti pola yang diberikan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengasihi kita. Cara Tuhan mengasihi umat manusia adalah Dia mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Saudaraku, kalau mengasihi sesama agamanya itu enak. Kalau mengasihi sesama orang yang separtai itu enak. Kalau mengasihi orang-orang yang sesama mendukung itu enak. Kalau mengasihi dengan sesama orang sukunya itu gampang. Kalau mengasihi orang-orang yang segolongan itu mudah. Tetapi Tuhan memberikan pola yang baru dalam hal mengasihi, adalah mengasihi mereka yang menghina kamu, yang mengkhianati kamu, yang tidak menganggap kamu, yang tidak menghargai kamu, yang menjelek-jelekan kamu, yang memfitnah kamu, yang menghina kamu, yang menyakiti hati kamu. Orang-orang yang tidak layak kita kasih, Tuhan mau pada kesempatan ini kita harus belajar mengasihi mereka. Karena ini pola baru yang Tuhan berikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan meneladankan, tidak hanya mengajarkan, tapi Dia juga menjadi pelaku, menjadi teladan bagaimana Dia mampu merendahkan diri sebagai seorang pelayan. Dengan kerendahan hatinya Dia mau membasuh kaki seorang pengkhianat seperti Yudas. Ini sebuah hal yang tentunya bagi kita adalah hal yang luar biasa. Dan ini yang mau Tuhan ajarkan, bahwa kita harus mampu hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dengan pola yang Tuhan ajarkan. Makanya Tuhan bilang ini perintah baru. Memang sejak zaman PL, sejak zaman Abraham tentang kasih ini sudah didengung-dengungkan. Bahkan semua agama, semua golongan juga mengajarkan bagaimana tentang saling mengasihi. Namun satu hal yang baru yang Tuhan ajarkan adalah saling mengasihi dengan pola yang Tuhan ajarkan, bagaimana Dia mampu mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, gampang enggak jadi orang Kristen? Mengikuti pola yang Tuhan ajarkan, yaitu mengasihi orang-orang yang tidak layak kita kasihi. Pernah saudara difitnah? Pernah saudara disakiti? Pernah saudara dikhianati? Pernah saudara enggak dianggap? Pernahkah saudara dikucilkan? Pernahkah saudara ditolak? Mungkin di antara kita pernah merasakan itu. Sakit hati? Iyalah. Kita masih hidup di dunia ini dan masih menginjak bumi. Kita masih punya kedagingan. Wajar, manusiawi banget kalau kita punya rasa sakit hati. Namun ketika kita hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Tidak ada pilihan lain, kita harus mengikuti apa yang Tuhan teladankan, yaitu hidup saling mengasihi seperti pola yang Tuhan berikan, yaitu dapat mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Banyak rumah tangga Kristen hancur, perceraian terjadi, keluarga menjadi chaos karena tidak adanya saling mengasihi. Sekali lagi saya katakan, mengasihi nek orang yang mengasihi kita itu gampang, ya kan? Mengasihi nek ije sedulur itu gampang kadang. Tapi Tuhan teladankan, ajarkan pola mengasihi yang baru. Mengasihilah orang-orang yang menghinamu, menyakitimu, orang-orang yang menolakmu, orang-orang yang memfitnahmu. Apakah ini mustahil? Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, bukan?
Banyak orang Kristen ngaku bahwa dia orang Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi hidupnya tidak mau belajar seperti Kristus. Saya juga masih belajar untuk terus menjadi serupa seperti dia. Jadi mari kita sama-sama belajar kesempatan ini, mengasihi seperti pola yang Tuhan ajarkan. Ini perintah baru, Tuhan katakan. Iya, karena mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi itu tidak mudah. Ingat, Tuhan mengasihi kita dikala kita tidak sedang mengasihi Dia. Namun dikala kita menjadi seorang pemberontak, dikala kita menjadi seorang pendosa, dikala kita hidup di dalam kuasa kedagingan, namun Tuhan datang menghampiri kita, mengangkat kita dari lumpur kesia-siaan itu. Kita tidak layak dikasihi, namun Tuhan mengasihi saya dan panjenengan semua. Amin. Luar biasa bukan keteladanan yang Tuhan berikan. Jadi oleh sebab itu saudaraku, mari kita hidup saling mengasihi seperti pola yang Tuhan ajarkan. Perintah baru yang Tuhan ajarkan. Kasihilah orang-orang yang tidak layak menurut jenengan untuk jenengan kasihi. Berdoalah kepada Roh Kudus. Di saat seperti ini kita butuh Roh Kudus, saudara, untuk menolong kita, menguatkan kita, supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus meneladankan dengan kerendah hatiannya membasuh kaki Yudas. Itu menunjukkan dia sudah mengampuni Yudas Iskariot. Mampukah kita belajar seperti itu? Tidak hanya sehari 2 hari, saudara. Mungkin kita belajar mengasihi seperti pola yang Tuhan ajarkan ini butuh waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Namun mari kita ada kemauan untuk belajar. Saudaraku, yang kedua, pola hidup saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan itu yang seperti apa sih? Kita lihat ayat yang ke-32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Saudaraku, dari ayat 32 ini sebuah pengajaran tersirat bahwa kita harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, itu sampai nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup saya dan panjenengan semua. Kalau nama Tuhan belum dipermuliakan melalui hidup kita, maka kita harus terus mengasihi, dan terus mengasihi. Bagaimana kita tahu bahwa akhirnya nama Allah dipermuliakan melalui kehidupan Yesus Kristus yang begitu penuh dengan kasih? Mari kita lihat. Ayat 32 dikatakan, jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Saudaraku, kenapa nama Allah dipermuliakan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus? Karena kasih adalah satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menghadapi kekuatan dosa. Kekuatan dosa hanya dapat ditaklukkan, dikalahkan dengan satu kekuatan, satu senjata, yaitu kasih. Saudaraku, kasih juga menjadikan Tuhan Yesus Kristus tetap mampu berdiri teguh untuk memenuhi panggilan hidupnya, bagaimana Dia mampu taat ketika harus menghadapi salib sekalipun. Kekuatan kasih inilah yang membuat Dia terus mampu bertahan sampai pada akhirnya Dia berkata, sudah selesai. Saudaraku, dengan ketaatannya, dengan pengorbanannya ini, maka nama Allah dipermuliakan di dalam Dia. Dengan artian dari ayat 32 ini pada akhirnya kita tahu bahwa yang dimaksud
supaya kita tuh hidup saling mengasihi sampai nama Allah dipermuliakan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita itu hidup saling mengasihi itu harus mau rela berkorban. Kasih itu memberi, saudara. Kasih itu perih. Kasih itu harus berkorban seperti yang boleh Tuhan Yesus Kristus teladankan. Ini adalah pola hidup saling mengasihi yang Tuhan ajarkan. Kasih itu harus rela berkorban. Tuhan meneladankan yang Dia korbankan adalah nyawanya. Demi saya, demi panjenengan yang penuh dengan kotor dan najis akan dosa. Oleh karena pengorbanannya dan oleh karena penyerahan nyawanya, kita boleh dilayakkan di hadapannya. Saudaraku, saling mengasihi artinya kita harus siap rela untuk berkorban. Apa yang sudah panjenengan korbankan? Sehingga orang akan melihat dan mempermuliakan Allah melalui kehidupan kita. Tuhan meneladankan nyawa loh, saudara. Ini nyawa itu adalah sesuatu yang terakhir, yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia. Itu yang Tuhan teladankan. Yang paling berharga, yang paling terakhir, yang harus diberikan adalah nyawa. Dan kita, sebagai orang-orang yang katanya sudah dijamin keselamatannya, saudara. Coba mari kita renungkan deh. Allah mana sih yang sudah berani menjamin keselamatan umatnya? Allah mana? Allah saya dan panjenengan, ya kan? Yesus Kristuslah yang berani berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tuhan sendiri yang menjamin keselamatan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saya dan saudara sudah hidup di dalam jaminan keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan begitu banyak hal yang berharga dan yang terakhir adalah nyawanya. Pertanyaan saya sederhana, saudara, sebagai orang yang sudah mendapatkan kasih karunia ini, lalu apa yang sudah jenengan berikan buat Tuhan? Lalu apa yang sudah jenengan korbankan buat kemuliaan nama Tuhan? Kadang-kala banyak anak-anak Tuhan yang korban waktu aja sulit, gitu kan. Korban waktu beribadah itu aja sulit. Karena apa? Pekerjaan rame lah, karena kesibukan ini itulah. Kadang Tuhan dikasihkan sisa-sisa waktu mereka. Baru kalau ada waktu sisa, pas longgar, barulah untuk Tuhan. Seperti itu. Seringkali juga kita sulit berkorban dalam hal tenaga. Waktu, tenaga, yang pasti sudah kita miliki pun kadang sulit kita berikan buat Tuhan. Kita korbankan buat Tuhan. Nah, kalau waktu sulit, tenaga sulit untuk kita korbankan bagi kemuliaan nama Tuhan, apalagi duit. Eman-eman banget. Seringkali kita semakin besar pemasukan kita semakin sulit untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Saudara, saya tidak mau bicara tentang uang di sini. Saya hanya mau bicara tentang pengorbanan, bahwa kasih itu, hidup saling mengasihi itu harus memang berkorban. Apa yang bisa kita korbankan buat Tuhan? Apa yang bisa kita korbankan sebagai bentuk kasih kita kepada sesama kita? Mari kita menjadi perenungan kita bersama saat ini. Apa yang bisa kita korbankan sebagai bentuk aplikatif dari kasih itu? Karena jangan hanya ngomong tok tentang kasih. Kita sering bilang kita saling mengasihi, tapi pada kenyataannya nol. Kita sering menjadi orang munafik, bukan? Ya memang benar, banyak orang yang ngakunya percaya Tuhan dan beriman kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya, pada gaya hidupnya, sama sekali tidak mencerminkan pada apa yang dia imani itu. Saudaraku diberkati Tuhan, sekali lagi, pola kasih yang Tuhan ajarkan, yang Dia katakan adalah perintah baru. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah bagaimana kita tuh harus saling mengasihi orang-orang yang tidak layak untuk kita kasihi. Tuhan teladankan itu. Dia lakukan itu kepada saya jenengan dan juga kepada Yudas Iskariot. Tuhan tetap mengasihi, tetap memberikan pelayanan kasih dan mengampuni kita.
Yang kedua, pola baru saling mengasihi yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana kita harus sebagai orang percaya harus benar-benar mampu menjadikan nama Tuhan dipermuliakan melalui tindakan kasih kita, yaitu bagaimana kita harus mau berkorban. Izinkan saya mengutip satu kalimat yang dikatakan, yang ditulis oleh John Calvin. Demikian saudaraku, hati yang tidak melunak oleh kasih ilahi yang begitu manis tiada taranya itu lebih keras dari batu atau besi. Saudara, kalimat ini tajam banget. Yang mengkonotasikan bahwa terkadang lah ya, tidak selalu gitu. Terkadang hati manusia itu lebih keras dari batu, lebih keras dari besi, saudara. Kenapa kok begitu? Kadang batu kalau besi, kalau kena air, kena tetesan air, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi pecah dan tergerus. Tapi hati manusia 11 tahun kadang khotbah tentang kasih, enggak berubah, saudara. Kadang sampai lelah bicara tentang kasih, khotbah tentang kasih itu kadang sampai melelahkan seorang hamba Tuhan. Tapi saya percaya hati panjenengan tidak sekeras batu dan besi, ya. Hati kita melunak ketika kita melihat bagaimana karya Tuhan, kasih Allah yang begitu sempurna mengasihi saya dan panjenengan semua. Mari, saudaraku, janganlah kita memiliki hati yang lebih keras dari batu, lebih keras dari besi. Ketika kamu tidak bisa mengasihi atau mengampuni orang lain, ingatlah siapa dirimu. Sehingga kenapa harus Yesus mengasihi kamu? Banyak anak tidak mampu mengasihi bapak, ibu. Banyak orang tua tidak mampu mengasihi anak. Banyak menantu tidak mampu mengasihi mertua. Dan lain sebagainya. Saudaraku, Tuhan merindukan setiap kita harus hidup saling mengasihi. Mengapa? Karena Tuhan merindukan dunia tahu ketika kita hidup saling mengasihi, kita adalah murid-murid Kristus Yesus. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dunia akan tahu kalau kita murid-murid Yesus Kristus Tuhan, kalau kita hidup saling mengasihi seperti pola yang Tuhan ajarkan dan Tuhan teladankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.